Reaktor nuklir Chernobyl merupakan sebuah reaktor nuklir yang terletak di kota Pripyat, Chernobyl, yang masuk dalam kawasan Ukraina, negara bagian Uni Soviet saat itu. Pembangunan reaktor nuklir Chernobyl ini dimotori oleh Viktor Bryukhanov, yang merupakan salah seorang ahli mekanik nuklir terbaik yang dimiliki oleh Uni Soviet saat itu. Bryukhanov dipanggil oleh Kementerian Energi dan Kelistrikan Uni Soviet untuk membangun mega proyek pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, dan juga sebagai tonggak pencapaian dari Uni Soviet. Dalam sejarahnya, pembangunan reaktor nuklir di Pripyat ini terdapat 6 reaktor yang dibangun mulai dari tahun 1977, kemudian 1978, 1981, dan 1983, yang masing-masing reaktornya bermuatan 1000 megawatt. Namun, dua reaktor lagi tidak sesuai target dalam pembangunannya. Salah satu reaktornya ialah reaktor bernomor 4 yang sudah melewati 4 tahun dari target yang ingin dicapai. Jenis reaktor nuklir ini dinamakan reaktor Bolshov-Machhonsky Kanalny atau RBMK. Sehari sebelum kejadian, tepatnya pada tanggal 25 April 1986, sebelum pemadaman rutin, kru reaktor di Chernobyl nomor 4 mulai mempersiapkan pengujian untuk menentukan berapa lama turbin akan berputar dan memasok daya ke pompa sirkulasi utama setelah kehilangan satu daya listrik utama. Pengujian ini telah dilakukan di Chernobyl pada tahun sebelumnya, tetapi daya dari turbin turun terlalu cepat, sehingga regulator tegangan baru harus segera diuji. Serangkaian tindakan operator, termasuk penonaktifan mekanisme pematian otomatis, telah dilakukan. Pada saat operator bergerak untuk mematikan reaktor, kondisi reaktor sangatlah tidak stabil. Terjadi juga interaksi bahan bakar yang sangat panas dengan air pendingin, sehingga menyebabkan fragmentasi bahan bakar seiring dengan produksi uap yang cepat dan juga peningkatan tekanan. Tekanan berlebih menyebabkan plat penutup 1000 T reaktor terlepas sebagian, merusak saluran bahan bakar dan mengganggu semua batang kendali yang pada saat itu hanya setengah jalan ke bawah. Pembangkitan uap yang intens kemudian menyebar ke seluruh inti, yang menyebabkan ledakan uap dan melepaskan produk fisi ke atmosfer. Keesokan harinya, pada tanggal 26 April 1986, pada pukul setengah 2 pagi, sebuah alarm berbunyi di Chernobyl ketika para petugas sedang melakukan pengujian. Panel kontrol menandakan terjadi krisis besar di reaktor nomor 4. Terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba yang membuat reaktor terlalu panas dan akhirnya meledak. Diperkirakan daya ledaknya setara dengan 500 bom nuklir. Saat udara tersedot ke dalam reaktor yang hancur itu, akhirnya memicu gas karbon monoksida yang mudah terbakar. Akibatnya, terjadi kebakaran hebat di Chernobyl selama 9 hari. Atap reaktor yang meledak itu melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer. Sekitar 60% materi radioaktif jatuh di Belarusia. Hujan beracun juga muncul dan merusak tanaman dan menyebabkan mutasi hewan di sana. Selain itu, efek yang menghancurkan juga dirasakan di negara Skandinavia, Swiss, Yunani, Italia, Prancis, dan juga Inggris. Pihak yang terlibat atau bertanggung jawab terhadap meledaknya reaktor nuklir Chernobyl sudah pasti ialah pemerintah Uni Soviet, karena reaktor nuklir Chernobyl terletak dalam wilayah kekuasaan Uni Soviet saat itu. Kemudian juga setidaknya ada 3 individu yang juga terlibat atau bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Yang pertama ada Viktor Bryukhanov, yang merupakan promotor dari pembangunan reaktor nuklir Chernobyl. Kemudian yang kedua ada A.P. Kovalenko, yang merupakan pengawas reaktor nuklir nomor 4. Dan yang terakhir ada Boris Rozokskin,
yang merupakan kepala regu kerja malam saat terjadi peristiwa ledakan reaktor nuklir Chernobyl. Selain itu, pada saat kejadian, terdapat juga kurang lebih total 160 pekerja yang saat itu berada di lokasi. Beberapa pekerja diantaranya ialah Yuri Badaev, Viktor Prokoryakov, Oleg Genrik, Anatoly Kurgus, Kukhar, Alexander Akimov, Yuri Versin, Kalavdia Luzganov, Viktor Lopatyuk, Alexander Lelechenko, Nikolai Kuryatchenko, Alexander Novky, Alexander Nekhaev, Gennady Metlenko, Liu Suk, George Popov, Alexander Petrovsky, Vladimir Pravik, Verkhodov, Mykola Vaskuk, Arkady Uskov, Leonid Tuvtunov, Pyotr Tolstyakov, Valery Prevodskon, Konstantin Verchuk, Ivan Orlov, dan lain-lainnya. Setelah peristiwa meledaknya reaktor nuklir Chernobyl terjadi, pemerintah Uni Soviet harus menunggu selama 24 jam untuk mengevakuasi penduduk di kota terdekat Chernobyl. Lebih dari 100.000 orang dievakuasi dari wilayah tersebut. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya. Selain itu, sejauh 18 mil dari reaktor Chernobyl juga ditetapkan sebagai zona eksklusif. Diperkirakan juga bahwa ada lusinan orang yang meninggal dunia akibat bencana ini. 2 diantaranya tewas di tempat. Sementara sisanya meninggal beberapa bulan kemudian akibat sindrom radiasi akut. Jumlah korban sebenarnya sangat sulit diprediksi, karena tingkat kematiannya disembunyikan oleh pihak Uni Soviet. Dan laporannya pun hilang ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Pada tahun 2005, menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 4.000 orang meninggal karena paparan radiasi. Selain itu, ada 4.000 orang yang juga disinyalir terkena kanker tiroid setelah adanya peristiwa ini. Selain itu, dampak lain dari peristiwa ini ialah kota Chernobyl menjadi sebuah kota mati. Hal ini disebabkan karena para penghuninya telah meninggalkan dan mengosongkan Chernobyl. Diperkirakan bahwa selama 200.000 tahun ke depan, Chernobyl akan menjadi sebuah kota mati. Hal ini karena tingginya kandungan radiasi yang ada di kota Chernobyl, sehingga di kota Chernobyl sendiri harus dilakukan sebuah penyemprotan khusus atau sebuah hal yang khusus untuk menghilangkan radiasi tersebut. Selain itu, dampak lainnya ialah adanya debu radioaktif yang tersebarkan oleh angin ke beberapa negara seperti Belarusia, kemudian juga Italia bagian barat, hingga mencapai Prancis. Selain itu, jutaan hektar hutan dan lahan pertanian juga telah terkontaminasi. Selain berdampak pada manusia, ternyata peristiwa ini juga berdampak pada hewan, di mana hewan-hewan yang berada di lokasi bencana terkena efek dari radiasi. Efek dari radiasi ini menimbulkan sebuah kelainan genetik pada hewan. Pada tahun 1990, sekitar 400 hewan lahir dengan kondisi yang cacat. Beberapa dari mereka lahir dengan anggota badan yang ekstra, kemudian warna yang tidak normal, dan memiliki tubuh yang lebih kecil. Selain itu, efek radiasi yang terjadi pada burung-burung ialah paruh mereka ada cacat, kemudian juga ada albinisme, dan otaknya lebih kecil daripada burung-burung lainnya.